Shalom keluarga damai. Kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 24 September 2021. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita memohon supaya Tuhan sendiri yang boleh terus mendengar seruan doa-doa kita, dan juga Dialah yang boleh menjadi sumber kekuatan dan damai sejahtera bagi kita. Mari kita naikkan pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, sungguh kami rindu di dalam doa-doa kami. Tuhan sungguh boleh mendengarkan doa kami, seruan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan sungguh adalah Tuhan yang begitu baik dan mengasihi kami. Engkau yang akan menjawab doa kami, Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ajarlah kami tidak hanya menjadi orang yang terus-menerus memohon ataupun meminta kepada Tuhan, tapi kami juga menjadi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan di tengah setiap segala situasi dan kesusahan yang mungkin kami hadapi. Kami percaya ada Tuhan yang boleh menuntun dan menguatkan kami. Kami rindu membuka hati kami, Tuhan, untuk dipenuhi dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita berdoa,
khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Apa sih yang menjadi isi dari doa-doa Anda? Bukankah seringkali kita menaikkan permohonan supaya Tuhan sungguh boleh melindungi kita, menghindarkan kita dari paparan COVID. Tuhan memberi kita kesehatan, Tuhan memberi kita kekuatan. Sungguh seruan-seruan doa yang berisi permohonan itu adalah satu hal yang sungguh-sungguh kita nyatakan. Akan tetapi, keluarga damai, apakah semua permohonan itu juga merupakan suatu doa yang juga diimbangi dengan ucapan syukur? Betapa seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan sekalipun, kita lebih mudah untuk mengingat yang namanya masalah, bukan? Kita lebih mudah untuk berfokus jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak seharusnya di dalam kehidupan kita. Akan tetapi, apakah kita menyadari hal-hal yang sifatnya tidak seharusnya itu tetapi bersifat baik di dalam kehidupan kita? Apakah kita pun pernah menyadari akan kebaikan-kebaikan itu? Ungkapan-ungkapan syukur yang seharusnya kita naikkan, pernahkah kita lakukan dengan kita berseru-seru atau kita menaikkannya dengan sungguh-sungguh? Ketika masalah datang di dalam kehidupan kita, bukankah kita pun akan dengan mudah kita langsung menghadap kepada Tuhan, kita berteriak, kita berlutut, kita memohon supaya Tuhan mendengarkan permohonan kita. Akan tetapi ketika suatu hal yang baik terjadi di dalam kehidupan kita, pernahkah Bapak Ibu pun menjadi orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan mengungkapkan syukur yang kita rasakan? Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, Filipi 4 ayat 6 hingga ke-7 ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di dalam kondisi yang tidak enak. Dia harus berada di dalam penjara. Namun kita bisa melihat apa yang dia tulis di dalam bagian kitab Filipi ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Padahal ada begitu banyak hal yang bisa membuat Rasul Paulus ini khawatir ketika dia ada di penjara. Dia seharusnya khawatir kekurangan makanan, dia khawatir kekurangan gizi, bahkan penjara yang begitu lembab dan gelap bisa jadi membuat dia sakit-sakitan karena dia tidak menerima sinar matahari. Dan tentu saja yang harusnya dia khawatirkan adalah kebebasannya. Dia bagaikan orang yang terkungkung di dalam satu penjara yang sempit. Keluarga damai, bukankah hal ini juga menjadi situasi dan kondisi yang sama yang kita alami di tengah masa pandemi? Kita harus mengalami satu kondisi di mana kita ini seperti orang-orang yang di penjara ya, sekalipun di rumah sendiri seperti itu. Kita nggak boleh kemana-mana, semuanya dibatasi. Waktu pertama-pertama tahun lalu gitu, mungkin ketika kita harus terus-menerus di rumah, nggak usah kerja, nggak usah sekolah, anak-anak, mungkin awalnya kita akan merasa menyenangkan ya gitu, enak juga bisa di rumah terus. Tetapi setelah melewati 1,5 tahun, apa yang kita rasakan saat ini? Bukankah ada orang-orang yang merasa kebebasannya dibatasi, merasa terkungkung, seolah-olah berada di dalam penjara? Di satu rumah yang seharusnya sebagai tempat yang mungkin kita merasa nyaman saja, kita kalau nggak boleh keluar-keluar kita bisa stres lama-lama. Nah, apalagi Rasul Paulus ini dia berada di sebuah penjara yang sempit dan lembab. Tetapi bisa-bisanya Rasul Paulus ini justru menasihatkan kepada jemaat bahwa seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menjadi orang-orang yang dapat tetap mengucap syukur. Bahkan kalau keluarga damai mencermati di dalam surat Filipi ini, ada begitu kata-kata atau seruan untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Kitab Filipi ini bahkan disebut sebagai kitab sukacita karena ada begitu banyak kata sukacita yang diserukan oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi ini.
Keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa ucapan syukur, suatu sukacita itu suatu hal yang sungguh juga harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Dengan adanya sukacita, dengan adanya ungkapan syukur kepada Tuhan, itulah yang akan mengimbangi kerohanian kita untuk bertumbuh sekalipun di tengah-tengah masa pandemi. Itulah yang boleh menjadi sebuah kekuatan bagi kita, bahwa kita percaya tetap ada hal yang baik, tetap ada kasih Tuhan yang menaungi kita sekalipun di tengah masa kesusahan. Keluarga damai yang terkasih, ungkapan syukur merupakan satu hal yang penting untuk kita ucapkan, karena itu mendatangkan sebuah kekuatan untuk kita menjalani suatu kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Anda pada saat ini. Namun, di tengah-tengah kesusahan dan pergumulan sekalipun, cobalah mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan yang boleh tetap menolong Anda. Itulah yang saya percaya akan membuat kita tetap kuat berada di dalam Tuhan, di tengah-tengah masa pandemi dan pergumulan sekalipun. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah masa kesusahan atau pergumulan sekalipun. Engkau tetap ada bagi kami. Tuhan, ampuni kami jikalau sebenarnya Tuhan telah menyatakan begitu banyak kebaikan dan anugerah-anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun kami justru mengacuhkannya, dan kami tidak peka dan tidak sadar akan segala kebaikan yang seharusnya tidak layak kami terima. Namun justru kami terus-menerus Tuhan, kami seringkali berfokus kepada pergumulan, permasalahan kami, kelemahan-kelemahan kami yang saat ini kami hadapi. Tuhan, ajarlah kami menjadi orang-orang yang mau untuk terus-menerus Tuhan, tidak hanya kami mengungkapkan permohonan-permohonan kami saja, tetapi kami pun menjadi orang-orang yang dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, saat ini di tengah kelemahan tubuh kami, biarlah kami pun boleh tetap merasakan kuasa Tuhan, boleh nyata sempurna. Itulah menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami. Tuhan, bahkan juga di dalam permasalahan-permasalahan yang lain, kami percaya Tuhan tetap mencurahkan hikmat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam segala pergumulan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh tetap menyertai kami dan menunjukkan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu pun boleh kami rasakan melalui damai sejahtera yang boleh kami terima ketika kami hidup dekat dengan Tuhan. Inilah yang menjadi seruan doa kami, Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.